Shalom semua Tuhan. Shalom. Hari ini, pagi hari ini. Puji Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, di dalam gereja saat ini, meskipun di dalam rumah juga, penyertaan Tuhan tidak pernah lalai dari setiap kita, dan berkat Tuhan juga tidak pernah lalai dari setiap kita. Amin. Saat ini kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke penyembahan, ke pujian kita mau satu hati dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat berkat yang Kau berikan bagi setiap kami yang ada saat ini Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata Tuhan, apa yang tak pernah kami pikirkan Tuhan, Kau sediakan bagi setiap kami. Dan saat ini kami menaikkan syukur kami Bapak, kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau lebih dan lebih lagi. Pakai setiap bibir lidah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar apapun yang kami naikkan Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Kami serahkan ibadah pagi hari ke dalam tangan-Mu Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau yang mencampur tangan Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekarang semua kita bangkit berdiri. Kita mau katakan apa yang alasanmu melakukan segala perkara. Kita mau datang ke rumah Tuhan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Yesus, datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya. Selalu bersyukur sama Tuhan sebab Tuhan itu baik. Amin.
Saatnya kita mau masuk dalam penyembahan, kita mau lebih lagi masuk ke dalam pujian. Kita ada saat ini tuh karena berkat kemurahan Tuhan dan bukan karena kuat gagah setiap kita, tapi karena kemurahan Tuhan ada bagi setiap kita. Kau menghidupi setiap kehidupan kami dengan kasih-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramal baik bagiku. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau merancang setiap masa depan penuh dengan harapan, dan pengharapan kami ada dalam tangan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan setiap kami. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat
teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Ajar kami untuk selalu kuat Bapa. Walau 1000 berada di sisi kanan kami, meskipun sekeliling kami dicobai Tuhan, kami percaya kekuatan daripada Engkau ada bagi setiap kami. Biar kami melakukan kasih-Mu Bapa. Haleluya, saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan pikiran kita. Walau 1000 lebah ada bagi setiap kami, tapi tangan-Mu menopang setiap kami Tuhan. Tangan-Mu yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Haleluya, penampungan dan kasih-Mu. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu jalan hidupku
kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Jikalau kami ada, kami masih melihat anugerah Allah dalam hidup kami. Kemurahan-Mu mengikuti jejak hidup kami sampai pada pagi hari ini Tuhan. Banyak hal yang kami hadapi, tapi kami tahu Allah tetap Allah kami yang luar biasa, yang bernama Yesus, yang menyertai kami dengan tidak berkesudahan. Sekalipun badai hidup kami hadapi, gelombang besar kami lewati, namun bahtera kami tetap kuat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami percaya jemaat yang hadir dalam ibadah online juga pagi ini diberkati oleh Tuhan. Kalau mereka udah tua, Tuhan lindungi mereka. Tuhan beserta dengan mereka, sehingga virus yang saat ini menggentarkan tidak akan mengganggu hidup mereka. Mereka dapat melalui dalam pimpinan Tuhan. Biar mereka juga dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan tolong, roh kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Karena itu biar mereka hadir dengan sungguh-sungguh dalam ibadah pagi ini. Tuhan, kami percaya di ibadah ini ada urapan Allah beserta dengan seluruh kami. Bahkan urapan Allah membuka rahasia firman bagi kami di tengah-tengah kemelut yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami percaya segala kuasa-kuasa jahat sudah Tuhan singkirkan dari tengah-tengah kami. Dan firman Allah yang ditaburkan Tuhan urapi dan tidak dicuri oleh roh-roh jahat itu. Di dalam nama Yesus bungkus kami semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami menyambut firman Allah di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita boleh mengambil tempat duduk masing-masing. Shalom. Selamat pagi semua. Adakah pagi ini kita semua sehat? Puji Tuhan, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat Tuhan, tetap Tuhan yang luar biasa. Amin. Tetap Tuhan yang hebat, tetap Tuhan yang tidak pernah berubah,
Seperti firman Allah kepada kita sekalian, langit dan bumi akan berubah, situasi akan berubah. Dulu nyaman, sekarang seperti apa gitu ya. Tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau pagi ini kita ada untuk mewakili seluruh jemaat yang ada di rumah, di luar dari tempat ini, ya. Dari kesungguhan kita melayani, dari kesungguhan kita ibadah, saya percaya aliran itu yang dinamakan aliran sungai yang bersih. Amin. Dan aliran sungai itu akan mengalir dalam hati-hati jemaat dan memberkati mereka. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan melihat di dalam firman Allah yang saya memberikan tema gampang banget biar bisa diingat gitu. Jangan suka marah. Apa temanya? Jangan suka marah. Jangan suka marah. Karena orang yang suka marah, orang yang tidak bisa mengontrol hati dan pikirannya, itu sangat berbahaya, ya. Bukan hanya dokter bilang jangan suka marah ya, biar darahnya nggak naik gitu ya. Tapi sebenarnya Alkitab juga, Tuhan juga mengajarkan itu, jangan suka marah kata Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan di firman Tuhan ini, nggak ada yang nggak ada, semua ada, amin. Termasuk nasihat pagi hari ini kita akan buka di dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 dan 9, ya. Boleh juga ditayangkan. Pengkhotbah pasalnya yang ke-7, saya nggak usah buka, kedengeran ya? Kedengeran nggak ya? Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 sampai 9. Saya baca, saudara baca ayatnya yang ke-9. Saya mulai ya. Jadi yang pertama saya. Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kita ulangin lagi ya. Tapi ulangin, silakan wanita jemaat pria boleh baca ayat 8 dengan suara yang keras. Kemudian yang jemaat yang perempuan itu juga setelah ayat 8. Silakan. Suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ya, saya rindu pagi ini ayat ini boleh ada dalam hati kita. Amin. Ya, boleh termaterai dalam hidup kita, boleh juga dihafalkan. Gak ada ruginya orang menghafalkan ayat firman Tuhan. Mari kita melihat dua ayat yang kita dapat pada pagi hari ini. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jadi saya pikir-pikir orang suka marah itu orang yang tinggi hati. Ya, orang yang suka marah itu orang yang nggak sabar. Ayo, coba dari jarak kan kita ibadah ini berjarak, tanya, sabar nggak kamu gitu ya? Ya, satu dengan yang lain tanya sabar nggak gitu ya. Nah, itu kita lihat orang yang tidak sabar. Ayat 9 berkata, jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Saya berapa waktu ini saya suka sekali mendengar dari YouTube antara debat. Ya, debat nanti kalau bapak saudara sekalian, bapak ibu di rumah juga ada waktu buka debat. Debat dari pendeta Esra sama satu bapak yang dulunya orang percaya, bahkan katanya pendeta, sekarang dia pergi ke aliran lain gitu. Nah, bapak ini namanya Yahya apa Maloni ya. Jadi Pak Yahya ini sekarang udah jadi pengkhotbah juga, tapi pengkhotbah aliran seberang.
Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di saat debat, ini si Yahya ini, Bapak Yahya ini, mulutnya jahat gitu. Marah-marah dengan kata-kata kotor, kata-kata binatang. Seru banget dia marah kayak gitu. Tadinya teman-temannya orang seberang itu ngedukung. Tapi ketika dia mulai marah dengan kata-kata yang buruk, akhirnya banyak orang menjadi sakit hati gitu ya. Banyak orang gak respon. Banyak orang, intinya orang gak suka. Ini orang ngajar tukang marahnya buruk gitu ya. Jadi marah dia membuat dia terjerumus. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, akhir-akhir ini kita lihat di tengah-tengah situasi yang enggak baik, di tengah-tengah keadaan pandemi yang kita alami saat ini, banyak orang terpicu dengan suasana menjadi marah, menjadi kesal. Kadang marah dengan saudara, kadang marah dengan teman kerja, kadang marah dengan bos. Aduh, tukang marah di jalanan, marah-marah ya. Karena memang situasi ini membuat orang cepat marah. Tapi Alkitab pagi hari ini mengajarkan kepada kita, janganlah lekas-lekas marah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berada di tengah-tengah orang yang suka marah, nyaman gak? Gak nyaman. Ya, jangankan orang gede, anak kecil aja ngambek kita tuh sudah gak nyaman. Apalagi orang gede, udah mukanya cemberut, secantik-cantik orang, seganteng-ganteng orang, kalau mukanya cemberut jadi apa? Paling jelek di dunia, ya kan? Biar dia gak cantik, gak ganteng, dia manis, dia cantik kalau dia selalu tersenyum. Jadi gak marah. Kita tinggal sama orang yang suka marah atau ada di sekitar kita jadi apa? Stres, ya kan? Gara-gara orang suka marah. Bilang kanan kiri, jangan marah ya. Jangan marah juga dengan saya. Ibu Maria tuh kok korbannya bukan saya loh. Ini ada di Alkitab yang memang saya tergerak korbankan ini. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, kan amarah menetap dalam dada orang bodoh. Berarti kalau orang marah adalah orang yang bodoh. Kita hari ini sudah dengar firman Tuhan, berarti kita orang yang pandai. Amin. Orang percaya Tuhan Yesus itu orang yang pandai, setuju? Sebab Tuhan bilang hikmat itu menyertai orang yang takut akan Allah. Jadi orang yang punya Tuhan itu orang yang pandai. Jadi kalau orang yang pandai pasti taat dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang jangan marah dan marah itu bodoh, yuk kita jangan lakukan itu. Walaupun kesel gitu ya. Nah kalau kesel kita pikirin yang baik atau kita nyanyi, maka perlunya pujian dalam hidup kita. Amin. Perlu. Kadang-kadang kan pujian itu nyanyian rohani terutama ya. Waktu kita akan memulainya itu agak susah. Kita mulainya agak susah. Tapi kalau kita sudah memulainya dari hati yang sungguh, itu beda. Tuhan gak suka kita marah. Karena marah akan mendatangkan malapetaka. Saya ingat bulan apa ya? Bulan 7 ya. Saudara Willy, Bapak Willy ini dimarahin tetangga. Betul gak Willy? Bulan 8 atau bulan 7 gak ingat saya. Dimarahin tetangga. Karena roh amarah ada di dada tetangga ini, akhirnya mengambil keputusan untuk mukul, ya kan? Wah, waktu saya lihat fotonya, aduh gimana saya nolong ini tetangga. Bocah ini banget gitu sampai darah-darah gitu di mukanya, penuh darah-darah. Mau pelayanan hari itu sampai gak bisa. Nah, orang marah itu pasti ada akibatnya. Akibatnya saya perhatikan, saya berdoa, Tuhan, orang itu yang mukul pasti orangnya gak sabaran, ya kan? Kalau orangnya sabar, dia akan tanya dulu kenapa terjadi gitu ya. Nah orang ini gak sabaran, dia mukul,
kemudian apa? Ketika semua sudah selesai, akibatnya apa? Dia nggak bisa tinggal lama di daerah yang di tempat dia mukul orang. Karena orang sekitarnya pada nggak suka dengan orang marah, ya kan? Jadi akhirnya dia dicuekin, nggak disukain orang. Akhirnya apa? Nggak nyaman hidupnya. Begitulah kira-kira kalau orang marah, sekitarnya pun nggak akan nyaman. Kita sendiri pun nggak akan nyaman. Yuk, semua warga gereja, orang percaya, kita belajar nggak suka marah. Ya, hari ini kita minta Tuhan tolong kuasai hidup dan hati kita, supaya kita jangan menjadi orang yang marah. Di Alkitab ada loh, kita lihat, coba kita buka di dalam 2 Tawarik 26 ayat 18. Ya, buka, boleh ditayangkan lagi. 2 Tawarik 26 ayat 18. Tawarik 26 ayat 18. Oke, ada yang mau bacakan boleh ya, jadi semua bergerak gitu. Siapa boleh aja, siapa aja. 2 Tawarik pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-18. Silakan baca. 2 Tawarik 2 ayat 18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Kemudian kita akan melihat ayatnya yang ke-19, coba. Tapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Ya, silakan duduk. Saya minta lagi coba yang laki-laki, bapak-bapak ya. Kita baca 2 ayat ini supaya kita lebih jelas. Ayat 18 sampai 19. Nggak ada. Nggak ada bapak-bapak nih, semua wanita nih. Dunia ini dipimpin wanita nih. Ayo, Bapak Heri bisa jelas nggak? Biar Alkitab boleh. Ya. Boleh. Mau maju juga boleh. 2 Tawarik pasal 26 ayat 18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Pasal 19 Ayat. ayat 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Ya. Nah, kita lihat Amsal tadi, pengkhotbah tadi katakan apa? Jangan simpan kemarahan di mana? Jangan juga simpan kemarahan di dada. Saya perhatikan ada dua hal kemarahan. Ada kemarahan yang orang meluap-luap dia keluar gitu. Itu juga akibatnya berat, banyak orang sakit hati, nggak disukai orang, ya. Jadi meluap marah itu juga akibatnya fatal. Enggak marah tapi sifatnya marah gitu loh. Ya. Diam aja dalam hati, nyimpen, orang bilang apa? Pendendam ya. Nyimpen dia dalam hati, itu juga bahaya. Nah, kita lihat ada satu raja namanya Uzia. Raja ini
dipilih oleh rakyat dan Tuhan mentabiskan, memberkati dia menjadi raja masih sangat muda ketika dia berusia 16 tahun kalau pasal itu kita baca. Awal mulanya raja ini benar di hadapan Tuhan, takut dengan Tuhan, melakukan ibadah, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Sampai pada suatu hari setelah dia mulai beranjak usia, ya mulai tambah umurnya, dia melakukan satu pelanggaran yang memang nggak boleh dilakukan, yang bukan orang yang ditabiskan. Suatu saat ada pengajaran yang berkata gini, kalau pendetanya nggak ada di gereja, silakan aja kalau kalian mau lakukan misalnya perjamuan kudus ya, baptisan gitu, pemberkatan nikah, silakan aja jemaat melakukannya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di Alkitab aja struktur itu ada. Jadi sampai dipakai ke kita sekarang struktur itu ada. Jadi orang-orang yang diizinkan Tuhan memberkati orang, mentabiskan orang, bahkan membuat peraturan sakral yang sakral gitu ya, itu adalah orang yang sudah dipilih. Karena Alkitab bilang imam-imam. Nah, imam-imam itu orang-orang yang sudah dipilih. Sekalipun dia raja, dia nggak berhak melakukan itu di rumah Tuhan yang memang tugasnya orang Lewi. Berarti dalam hidup ini kita tuh ada tempatnya. Ada tempat yang boleh, ada tempat yang nggak boleh. Kita belajar yuk untuk tidak lancang. Ada tempat yang boleh, ada tempat yang nggak boleh. Jangan amburadul, ya. Merasa diri hebat itu kita bilang apa? Sombong. Merasa wah aku yang paling hebat gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Raja Uzia untuk membakar ukupan ya, menggantikan imam-imam. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika ditegur dia marah. Dan akhir dari kemarahannya menimbulkan apa? Penyakit, ya kan? Penyakit itu, penyakit yang mematikan lagi. Itu namanya penyakit kusta. Itu kusta bukan hanya kulit, tapi makan sampai ke hatinya. Alkitab berkata, akhirnya Uzia mati dalam keadaan marah. Karena dia gak bertobat. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, pagi ini kita diajarkan oleh firman Tuhan, jangan suka marah. Marah itu adalah karakter manusia atau sifat manusia. Yang tadi saya bilang, kalau kita marah, kita keluarkan orang sakit hati. Kalau kita nggak keluarkan hati kita yang sakit, menimbulkan apa? Kepahitan. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, semua itu nggak ada banyaknya. Yang paling baik, jangan kita hidup dalam kemarahan. Amin. Ya, setuju nggak? Setuju itu firman. Tuhan mau kita tuh hidup penuh dengan damai sejahtera. Karena itu firman Tuhan datang pada kita pagi ini berkata, jangan suka marah. Yuk kita koreksi diri kita. Ada istri yang suka marah-marah dengan suami, kita bertobat hari ini, ya. Tapi suami juga harus bertobat biar gak dimarahin lagi sama istri. Ada suami yang suka ngoceh juga, marah-marah sama istrinya, sama. Istri bertobat, suami berhenti marah. Ya, suka marah-marah sama anaknya, sama. Tuhan gak suruh kita untuk marah-marah. Apalagi marah dengan jemaat, apalagi marah dengan orang lain, apalagi marah dengan saya ya. Tapi di sini nggak ada. Di GSI nggak ada yang marah-marah dengan Ibu Maria, nggak ada. Lalu jangan marah ke lingkup keluar, lingkup yang luas. Di luar juga jangan suka marah-marah. Kesenggol jangan suka marah-marah. Dibalapin orang, kita jangan marah. Tandanya apa orang marah? Dibalas lagi balap, jadi balap-balapan. Ya, dia nggak tahu sih siapa gue. Kita kan sering ngomong kayak gitu. Dia nggak tahu siapa gue.
Saya pikir-pikir nih yang ngomong juga nggak tahu siapa dirinya sendiri, ya nggak? Kalau tahu dirimu orang yang ditebus oleh Tuhan, ya udah biarin aja, jangan disusul, jangan dikejar, nggak usah bikin jalanan ramai kayak pawai gitu, tan ting, bingung ya. Orang yang nggak tahu apa-apa tuh jadi bingung. Belajar kita tidak suka marah. Mulai dari mana? Dari lingkungan hidup kita. Ada untungnya orang marah nggak ada. Orang marah akan mendatangkan bencana. Ya, artinya orang itu tidak sabar. Di hidup yang sangat kemelut saat ini kita harus belajar sabar. Kita nggak bisa nuduh sana sini marah. Kok begini ya? Marahnya dengan Tuhan lagi. Kok begini ya Tuhan? Semua orang nggak mau menghadapi situasi yang seperti ini. Kok marah-marah? Kok sepi banget Tuhan? Katanya Tuhan berkati. Marah dengan Tuhan. Kok Tuhan kasih bojo atau suami yang modelnya kayak gini gitu? Maunya saya kan kayak gini, itu maumu. Ya, tapi maunya Tuhan beda. Jangan suka marah, marah itu aja intinya. Orang yang marah-marah, orang yang saya bilang enggak diberkati oleh Tuhan. Ini yang saya cerita tadi, Pak Yahya ini, dulu dia tuh pengkhotbah yang paling banyak dia kerja di Irian sebagai pembicara. Tapi karena dia suka marah-marah, dia terbentur sendiri. Akhirnya dia keluar dari percaya Yesus karena kesalahan dia suka marah-marah. Akhirnya dia masuk ke agama lain, sama nggak berubah, suka marah-marah. Kalau ia tidak siap dirubahkan oleh Tuhan dan dia sendiri nggak siap dirubahkan, dia akan mati, saya bilang, dengan marah-marah. Ya, jadi perhatikan apa yang dibilang firman Tuhan itu supaya hidupmu jadi tenang. Kadang-kadang masalah kita marah-marah nggak selesai, tapi akan selesai kalau kita bawa dalam doa. Hidup ini pasti kok kita menghadapi masalah yang sangat-sangat sulit. Tapi bukan berarti di tengah kesulitan itu nggak ada jalan keluar. Kalau kita jalan, hidup kita kayak jalan tol, sementara kanan kiri kita menghadapi masalah, Tuhan tuh nggak adil. Kok sama-sama di dunia? Kok sama-sama kita? Kok saya alami masalah juga? Selama kita di dunia, ingat, selama engkau masih mau hidup, kita akan mengalami masalah. Entah masalah sakit, entah masalah cucu, entah masalah keluarga, ya, entah masalah mertua, entah masalah mantu. Banyak, tiap langkah kita kanan kiri bangun tidur itu masalah. Tapi sekarang jadikanlah masalah itu menjadi berkat dalam hidup kita. Kok bisa Bu masalah menjadi berkat? Ya bisa. Hadapi jangan dengan marah. Amin. Yuk hadapi dengan tenang. Bilang, Tuhan beri aku hikmat untuk menghadapi masalah ini, sehingga saudara tenang, ya, saudara hatinya diberkati Tuhan, nggak akan ada kanker dalam hatimu. Karena apa? Kita nggak pernah marah. Ini saya pikir, firman Tuhan luar biasa ya. Apa yang diajarkan firman untuk kesejahteraan hidup kita. Sekali lagi, jangan suka marah-marah. Siapa suka marah hari ini masih ada waktu bertobat. Kalau Tuhan kasih kita hidup, masih ada waktu bertobat ya, nggak apa-apa. Boleh lirik kanan lirik kiri bilang, kamu tukang marah nggak? Siapa tukang marah nih? Bilang, Tuhan saya mau berubah, ya, saya mau berubah. Tapi jangan juga kita buat orang jadi marah, ya kan? Itu namanya double. Orang gak suka marah-marah, tapi kita terus-terusan datang gitu ya, bikin repot, bikin marah gitu. Saya banyak menghadapi yang model kayak gini. Tapi saya tahu, wah ini orang mancing saya, buat saya marah gitu ya. Seharusnya saya marah besar gitu. Ya akhirnya saya bilang, Tuhan ini loh kelakuan orang ini buat saya gak sejahtera. Semua terbengkelai.
Buat saya nggak sejahtera, saya harus marah dengan dia. Tapi kalau saya sudah berdoa, hati saya tenang. Maka itu kunci. Aduh Tuhan, ya orang udah nggak beres nih ya. Tuhan campur tangan. Saya nggak akan marah dia lagi. Tapi Tuhan bukan jalan buat saya. Doa saya didengar, itu doa yang benar ya nggak? Doa saya didengar, Tuhan bukakan jalan dengan cara Tuhan sendiri. Itulah Tuhan. Biarpun masalahnya sangat mengerikan dan sangat sulit, jangan marah. Marah akan nambah penyakit. Coba waktu kami di keluarga di rumah sakit itu, sedih banget gitu ya. Saya sama dengan Ibu Yuli, sayang tuh sama si kecil, sayang sama cucu. Bu Yuli kemarin bilang dengan saya, duh saya lihat fotonya gitu ya, saya jadi sedih. Aduh Elena jauh banget sekarang dari saya gitu. Saya tahu Bu Yuli, gimana Elena, sehat nggak? Bu Yuli bilang sehat, tapi tadi dia ketawa-ketawa, saya video call. Setelah itu dia nangis, ya. Dekat banget saudara yang kasih di dalam Tuhan. Saya juga gitu, waktu kami satu rumah di rumah sakit. Waduh, si kecil itu tinggal sama tantenya. Ya memang ada omanya, tapi dia nggak dekat, nggak pernah ketemu gitu ya. Kasihan nggak kasihan? Sedih nggak sedih? Mau marah? Tuhan kenapa ya? Tuhan izinkan semua yang terjadi. Tapi saya nggak punya hak untuk marah seperti itu. Kalau saya marah begitu, jalan keluarnya nggak tambah baik. Ya, saya juga bisa pikir saya bisa marah dengan lingkungan saya, misalnya nih, wah si Jen bukan jagain anak saya, bisa kan saya marah? Cucu saya, bisa aja saya marah kayak gitu kan? Tapi saya nggak akan marah. Saya belajar bilang apa? Tuhan Yesus terima kasih. Nggak gampang kan? Nggak gampang. Terima kasih Tuhan beri kami kekuatan. Kita nggak perlu marah-marah. Tapi puji Tuhan, semua lewat. Biaya semua lewat, biaya itu total pada akhir cerita gitu ya, nggak sedikit. Kita lihat Tuhan, nggak perlu marah-marah. Kalau marah-marah nggak sembuh-sembuh, amin. Jadi kita nggak perlu marah Tuhan. Kemarahan mendatangkan apa? Kecelakaan kalau saya bilang. Hati nggak damai. Coba orang yang marah-marah nggak damai, bawa mobil dia bisa nggak lihat di depannya ada pohon. Bisa nabrak, bisa. Hati yang gak damai itu kecelakaan banyak terjadi. Yuk belajar untuk hidup tidak marah-marah. Jemaat yang kekasih dan Tuhan, yang ajaran Tuhan dahsyat dan luar biasa. Saya percaya Tuhan menjaga saudara, keluar masuk saudara dijaga. Belajar, jangan suka marah-marah. Yuk simpan ayat ini pagi ini dalam hidup kita. Jangan suka marah. Dimulai dari siapa? Bukan dari orang lain, pertama dari diri sendiri. Kalau misalnya nih, kita bertemu dengan suami atau istri yang muring-muring, yang tukang marah, yang sadar bahwa firman Tuhan bilang jangan marah-marah, yang nerima firman hari ini, ya udah diam, jangan marah-marah, doain. Kamu kenapa mah? Kamu kenapa Pak? Saya doain dulu ya. Pasti sekalipun dia udah kesal nih sampai di bulu-bulu sini, dia akan reda. Jangan suka marah-marah. Mari kita praktekkan firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua pada minggu yang terakhir. Jangan lupa minggu depan minggu perjamuan. Kalau ada jemaat yang gak bisa hadir, mau minta kirim, nanti tolong Rin, ditulis di warta jemaat ya. Yang minta kirim perjamuan, kita usahain dari Senin sampai Sabtu kita akan bikin apa namanya? Jadwal, hari ini kirim kemana, besok kirim kemana, sore jam berapa kirim kemana kalau ada jemaat yang takut. Karena nggak semua berani ya. Kalau Ibu Yuli dengan Pak Sepi ini dahsyat banget saya lihat. Luar biasa, kenapa? Saya nggak tahu kalau kami itu sakit, kami pernah makan sama-sama loh. Tapi luput mereka, nggak ada satupun yang sakit. Beda kekuatan, beda iman. Nah, ada orang yang takut sampai gak berani berdoa gitu. Tapi mereka ini, gereja berbuka mereka udah datang. Mereka gak ambil kok sampai hari ini ya. Berkat Tuhan tuh gak berhenti kan menyertai mereka. Yuk kita semua ikuti. Jangan suka marah-marah.
Coba bilang kanan kiri, jangan suka marah-marah ya. Ulang, jadikan itu pegangan kita. Jangan suka marah-marah. Saya ulangi supaya itu tertanam di benak kita, di hati kita. Jangan suka marah-marah. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan singer liturgis boleh masuk, boleh naik, terutama musiknya. Kita lanjutkan acara. Kita tundukkan kepala dulu, ya. Sebelum kita melanjutkan acara persembahan kita, semua silakan maju. Kita tundukkan kepala. Ibu Yuli berdoa buat firman yang sudah kita dengar, bukan hanya dengar keluar dari telinga, tapi tertanam dalam hati. Aman, gak suka marah-marah. Amin. Yesus. Bapak di surga Tuhan, pada pagi hari ini Bapak kembali kami datang bersyukur dan terima kasih Bapak atas pencurahan Kau ya Bapak, atas kasih anugerah Kau ya Bapak. Terlebih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, firman Tuhan yang berindah Tuhan mengajarkan kami itu lebih sabar lagi ya Bapak, supaya dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak membawa amarah dalam kehidupan kami Bapak, supaya kami boleh hidup tenang bersama dengan Engkau ya Bapak. Bapak terima kasih Tuhan, Tuhan hamba-Mu yang telah menyempatkan firman-Mu ya Bapak. Kau pakai Tuhan lebih hari lebih heran lagi ya Bapak. Kau berkati kesehatannya, Kau pimpin kehidupannya Bapak. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan semuanya ke tangan Engkau ya Bapak, dan acara selanjutnya kami serahkan ke tangan-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur ya Bapak. Haleluya Yesus, amin. Oke, haleluya. Saatnya kita memberikan persembahan, kita menyiapkan persembahan. Boleh ya, maju aja. Dia langsung bisa diisi ke kantong persembahannya. Kita mau pujian Allah sanggup melakukan segala perkara. Jika ada jemaat yang memberikan persembahan di setiap pemberitahuan ibadah ada nomor rekening, jadi dapat memberi persembahan melalui rekening. Kita akan melanjutkan untuk kita masuk dalam doa. Doa syafaat dipimpin oleh Ibu Dini. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk pelayanan kita, gereja kita, untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang menyertai kami pada detik ini. Kami tahu kami ada sebagaimana kami ada, itu karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang menyertai kami. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami bisa menikmati ibadah hari ini, kami bisa membaca merenungkan firman Tuhan, menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami melalui ibadah kami pagi hari ini, sehingga roh kami dikuatkan oleh Tuhan.
Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami tahu situasi yang kami alami hari-hari ini masih bukan situasi yang mudah untuk kami hadapi sebagai manusia. Tetapi kami percaya kami bisa melewatinya karena kekuatan Allah yang menyertai kami. Dan kami percaya kami sudah melewati 3 bulan. Dari bulan Maret sampai bulan September, sudah 6 bulan kami sudah lewati dalam masa pandemi ini. Kami bisa melewatinya karena pertolongan Tuhan yang menyertai kami. Dan kami juga mempercayakan hari-hari ke depan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, perlindungan Allah, penyertaan Allah terus menolong dan menyertai kami. Dan kami percaya Allah kami Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya menolong kami dan menolong umat-Mu yang hari ini berdoa di hadapan-Mu, memohon pertolongan bagi mereka. Sehati kami berdoa menyerahkan umat-Mu, jemaat kami, jemaat GSI Taman Surya dimanapun mereka berada. Dalam keadaan apapun yang mereka alami, kalau Tuhan dapati jemaat umat-Mu sedang dalam keadaan sakit dan memerlukan pertolongan, jemaat dalam kasih Tuhan, kami berdoa dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah, menyembuhkan, berkati. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu mereka mendapatkan kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, mereka dalam kekurangan, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka punya masalah dengan ekonomi, pekerjaan, usaha mereka yang mungkin terganggu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan membukakan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kebutuhan mereka tercukupi oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan punya begitu banyak cara untuk memelihara anak-anak Tuhan. Bahkan Elia di sungai Keri dipelihara Tuhan dengan burung gagak. Kami percaya Tuhan itu punya cara yang tidak bisa kami pahami, tetapi orang benar akan tetap hidup oleh iman di masa-masa sulit itu yang kami percayai. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong hamba-hamba-Mu, Tuhan memberkati umat-Mu, sehingga umat-Mu mendapatkan jalan keluar pada Tuhan untuk usaha, pekerjaan, untuk segala pergumulan mereka. Mereka mendapatkan jawaban, pertolongan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah keadaan ini tidak membuat jemaat menjadi goncang, tetapi hati mereka semakin melekat dan berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya Allah kami Allah yang hidup, pembuat mujizat. Ketika di kiri kanan kami tidak ada pertolongan, maka selalu ada pertolongan dari atas. Selalu ada jalan dari atas, selalu ada jalan dari Engkau Tuhan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan umat-Mu, kami menyerahkan para pengurus, pengerja, pelayan di tempat ini ke dalam kasih Tuhan. Dimanapun hamba-hamba-Mu berada dalam pergumulan, dalam apapun yang mereka alami, Tuhan menolong mereka sehingga mereka tetap, hati mereka tetap melekat pada Tuhan. Hati mereka tetap teguh di dalam Tuhan dan mempercayai Engkau dengan sungguh-sungguh. Mereka tetap punya hati yang mengasihi Engkau dan melayani Engkau dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terkhususnya bagi Ibu Gembala kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang menyertai Ibu Gembala kami Tuhan. Sampai hari ini hamba-Mu tetap sehat. Itu karena Tuhan yang menolong menyertainya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, urapan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan terus menyertai Ibu Gembala kami. Dan Tuhan sama antara kasih menolong bagian punggungnya yang masih terganggu, syaraf di punggungnya yang masih terganggu Tuhan. Kami berdoa Tuhan jangan tangan kasih menjamah, menolong, menyertai sehingga hamba-Mu tetap kuat. Karena situasi saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan operasi, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memberikan kekuatan baginya. Jangan tangan kasih Tuhan menolong hamba-Mu sehingga hamba-Mu tetap kuat di dalam Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Kami berdoa dalam seluruh aktivitas yang hamba-Mu masih harus kerjakan. Tuhan Engkau menolong, menyertai, melindungi, menjagai hamba-Mu senantiasa. Kami berdoa bagi keluarganya, Tuhan juga memberkati anak cucu diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga bagi Oma Rita, Tuhan berkati dengan kekuatan, dengan
kesehatan, pertolongan Tuhan selalu menyertai hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Semua kami yang sudah hadir dan mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, kami berdoa Tuhan, Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu, urapan Tuhan terus menyertai hamba-Mu untuk semakin luar biasa dipakai Tuhan dalam pelayanan. Kami juga berdoa bagi Rina yang Tuhan dia sudah memberikan waktunya untuk melayani Tuhan sebagai worship leader. Tuhan memberkati anak muda ini dalam pekerjaan, dalam usaha yang dikerjakan, terutama dalam studinya. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau mencukupkan semua yang dibutuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan semua yang diperlukan oleh hamba-Mu dan memperhitungkan semua yang hamba melakukan dengan kesungguhan hati. Kami berdoa bagi suami hamba, Tuhan berkati dalam pekerjaan usaha apapun yang hamba kerjakan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan Bang Jeremy dan keluarga dan Ibu Cici, Tuhan berkati dalam segala yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga pelayanan mereka sehingga pelayanan mereka semakin diperluas oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau membukakan rahim hamba-Mu, kerinduan mereka untuk memiliki anak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati sehingga lahir keturunan-keturunan ilahi dari keluarga ini, dan keluarga ini memuliakan Tuhan dalam hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya anak adalah berkat daripada Tuhan, upah daripada Engkau Tuhan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, menolong dan memberikan yang terbaik bagi keluarga ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga Eklesia dalam seluruh pergumulan mereka, Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati Ekles dan Adi dan juga anak kami Jocelyn dalam pertumbuhannya dan pekerjaan usaha yang sedang mereka rintis. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong, Tuhan membukakan jalan keluar, dan kami percaya Tuhan akan memberkati semua yang mereka kerjakan. Tuhan jadikan berhasil. Kami berdoa bagi keluarga Ciuli, Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga yang setia di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati keluarga ini, kedua hamba-Mu. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus usaha pekerjaan hamba-Mu yang kedua hamba-Mu lakukan, terutama sekolah murid ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati sekolah ini dan Bapak pendidikan ini sehingga terus diberkati Tuhan untuk menghasilkan alumni yang berkualitas, tamatan yang berkualitas, sehingga sekolah ini semakin terus diberkati oleh Tuhan dan keluarga ini dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi anak cucunya. Kami percaya dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun anak cucunya berada, kami berdoa, kami percaya Tuhan memberkati dan menolong, menyertai semua usaha pekerjaan yang mereka lakukan yang sedang memberkati, sehingga melalui usaha pekerjaan yang anak cucunya kerjakan, mereka bisa mempermuliakan Tuhan dan mereka semakin diberkati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon jamahan tangan kasih Tuhan. Jika kami boleh meminta di hadapan Tuhan, pertolongan Tuhan memulihkan keadaan bangsa ini Tuhan. Lalukan pandemi ini dari kami, dari bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan. Tetapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan tahu yang terbaik bagi bangsa kami. Lebih daripada itu Tuhan, keadaan ekonomi yang saat ini semakin merosot Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan keadaan bangsa ini Tuhan, memulihkan ekonomi bangsa ini, stabilitas ekonomi bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik. Pemimpin bangsa ini Tuhan, terutama Presiden dan para kabinet kementerian yang ada di dalamnya, pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri hikmat untuk menangani seluruh persoalan yang ada dengan hikmat, kemampuan, kekuatan daripada Tuhan. Kami tahu tidak mudah mengelola bangsa ini di situasi
tidak mudah ini, terutama kami bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Tetapi kami percaya Tuhan, hikmat-Mu menyertai orang yang Engkau pilih menjadi pemimpin bangsa ini, yaitu Pak Jokowi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati hamba-Mu, menolong hamba-Mu sehingga kebijakan-kebijakan untuk kepentingan bangsa kami, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, untuk memulihkan bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi pemimpin kota kami, kota Jakarta. Kami berdoa Tuhan memberkati Pak Anies dan segala jajaran di dalamnya. Tuhan berkati sehingga dengan hikmat daripada Tuhan boleh mengelola kota ini dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi kami mohon jamahan tangan kasih Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai para pasien yang ada di rumah sakit Tuhan, mereka yang terkena dampak dari virus ini, virus corona. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan menolong mereka untuk melewati masa yang sulit ini bersama dengan Tuhan, dan mereka menyerahkan hidup mereka dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya mereka akan ditolong oleh Tuhan, dijamah, disembuhkan oleh Tuhan, dan mereka berharap pada Tuhan akan mengalami jamahan dan lawatan tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi para garda terdepan, terutama para medis Tuhan, para dokter, perawat yang menangani. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan menyertai, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai, sehingga mereka tetap kuat, mereka tetap sehat, karena Allah yang menyertai mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus sekali lagi bangsa ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya pemulihan telah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan telah menjamah memulihkan bangsa kami. Kondisinya kembali total pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kami mengklaim ini, karena kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur segala masa dan zaman, yang berkuasa atas segala zaman. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan hidup kami dan menyerahkan seluruh doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami syukur dan berhaleluya. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Terima kasih Tuhan, dari hari, waktu, bulan, tahun telah berlalu. Kami berdoa buat beberapa orang yang mengalami hari ulang tahun. Ibu Wisda Wijaya, berkati dia di dalam nama Yesus. Biar kemurahan dan anugerah Tuhan menyertai dalam hidupnya. Yuyun Lucy, buat Agus Tony dan Sani. Kami berdoa buat Yakobus yang kecil. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai mereka dengan kesehatan dan kekuatan di usia yang semakin bertambah, biar mereka bertambah mencintai Tuhan dan keluarga. Kami percaya berkat Allah menyertai mereka semuanya. Di dalam nama Yesus, kami hari ini juga berdoa buat Bapak Heri beserta dengan istri dan anak keluarganya. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus, dengan setia yang mendatangi ibadah dengan tidak pernah berhenti. Kami percaya Tuhan pun tidak akan pernah berhenti menyertai dia dengan kemurahan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang berkorban melalui
persembahan kolekte ataupun melalui persembahan rekening bank, persembahan apapun yang masuk, persembahan kolekte, persembahan kasih, persembahan persepuluhan, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ada kemurahan Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa buat anak kami Catherine yang sangat jauh di Australia. Kami percaya Tuhan apa yang dia lakukan untuk pekerjaan Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, masa depan Kau siapkan baginya. Sebentar kami akan pulang, seluruh kami Tuhan sudah berkati dan seluruh jemaat Tuhan sudah berkati. Mari kita semua, jemaat yang Tuhan kasihi, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Turunlah ke atasmu berkat yang tidak pernah berkesudahan. Diberkati jalan hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan menurunkan berkat menyertai engkau di sepanjang minggu-minggu ini dan bulan-bulan ini. Terima kasih Tuhan, dan damai sejahtera turun bagimu di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita saling menganggukkan kepala aja cukup dengan atau mengangkat tangan kita, ya. Shalom. Tuhan berkati.